kalau dampak dominonya ini kita tahu bahwa dari sisi perhitungan kita secara ekonomi ya, dan juga secara sosial tentunya. Kita melihat ekonomi sosial pada saat yang bersamaan. Ada juga pihak mungkin yang harus mencermati dari sisi politiknya, tetapi kita akan lebih ke arah ekonominya kami melihatnya. Nah, secara ekonomi tentu kita lihat bahwa akan berdampak kepada pertumbuhan, berdampak kepada inflasi, berdampak kepada potensi penurunan kemiskinan dan juga ketimpangan. Dan itu kita hitung berapa dampaknya ke masing-masing itu, dan kita coba mitigasi dampak tersebut. Artinya kita kurangi dampak itu, terutama kepada kelompok yang paling rentan. Karena secara umum kita bisa katakan kelompok atas mestinya bisa mengabsorb kenaikan harga-harga tersebut, ya. Karena kelompok atas kan bagian daripada income mereka, pendapatan mereka yang mereka pakai untuk mengkonsumsi BBM, katakan, atau mengkonsumsi makanan itu kan relatif itu kecil. Jadi bagian daripada pendapatan mereka yang dipakai untuk atau dibelanjakan untuk BBM dan makanan. Tapi kalau kelompok di bawah, katakan yang disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan sering dengan yang 40% terbawah itu, maka sebagian dari income mereka dia pakai untuk kebutuhan transportasi, untuk kebutuhan makanan, dan yang lain-lain. Sehingga mereka lah yang paling terdampak. Nah, itu kita perhitungkan. Yang kedua yang kita perhitungkan juga adalah berdasarkan pengalaman kita menaikkan harga BBM di tahun 2005, 2008, 2013 itu, maka biasanya itu 2 bulan, 3 bulan pertama akan ada yang disebutkan dengan dampak lanjutan itu. Jadi diumumkan misalkan bulan ini, bulan depan masih akan ada dampaknya, dan mungkin puncaknya di bulan depan atau 2 bulan lagi. Baru kemudian dia turun. Jadi setahun berikutnya dia sudah akan turun, boleh dikatakan menjadi tidak ada lagi dampaknya. Jadi 2-3 bulan pertama itu yang mungkin yang paling besar dampaknya. Oleh karena itu tentu pemerintah harus menyiapkan artinya bantalan sosial, terutama kepada kelompok yang rentan seperti yang kami katakan tadi. Yang kedua adalah menurut saya bahwa tentu Bank Indonesia harus melakukan respon yang tepat, gitu loh. Termasuk untuk penjelasan-penjelasan bahwa dampak daripada kenaikan dari BBM ini itu bersifat temporer atau disebutkan dengan transisi. Jadi tidak bersifat permanen, ya, tidak bersifat permanen. Jadi transisi. Nah, itu perlu dijelaskan. Tentu dijelaskan, tetapi juga ada respon dari Bank Indonesia. Di samping itu, tentu kita harus coba kendalikan juga faktor-faktor lain yang juga bisa memicu inflasi. Katakan selama ini yang cukup signifikan memicu inflasi kita adalah volatile food. Jadi makanan-makanan yang sangat volatile seperti katakan itu bawang merah, cabai, kan kadang-kadang itu bisa membuat persoalan. Nah, itu harus dikendalikan harga-harga di situ, karena jadi artinya bagaimana suplai bawang, suplai cabai itu supaya jangan ikut-ikutan mengganggu program pemerintah yang tadi yang katakan yang sudah harus dilakukan penyesuaian di BBM tadi itu. Ya, hitung-hitungannya Hal-hal gimana, itu Pak? yang harus dipersiapkan. Pak Raden, hitung-hitungannya gimana sih, Pak? Terkait seberapa besar nantinya efek kenaikan BBM pada angka kemiskinan? Kita sudah hitung, tentu nanti harus sesudah kita sudah buatkan beberapa opsi-opsi, ya, dan tentu akan diputuskan oleh Bapak Presiden berapa besar kenaikannya. Kalau berapa besar kenaikan daripada harga Pertalite, harga biosolar, kita bisa tahu berapa nanti sudah diputuskan. Untuk kita sudah lakukan exercise-nya, tabelnya sudah ada, kita tahu kira-kira dampaknya kepada pertumbuhan, terhadap juga yang kami sebutkan tadi, terhadap kemiskinan. Dan kemudian dari situ juga kita susun juga untuk mengurangi kemiskinan utamanya, apa yang harus dilakukan.
Jadi kita lakukan misalkan apakah bantuan sosialnya jenisnya seperti apa, kepada berapa puluh juta orang diberikan bantuan sosial itu, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan atau dampaknya terhadap purchasing power seperti yang kami katakan tadi untuk 2-3 bulan ke depan ini, apa yang harus dilakukan. Itu semua sudah ada hitung-hitungannya. Jadi memang, nah itu yang kami katakan tadi dengan berbagai opsi-opsi yang kita sudah buatkan di dalam hitungan-hitungan, tentu Presiden akan memutuskan mana yang paling optimal, buat pemerintah. Pada saat yang sama tentu harus diperhitungkan juga implikasinya terhadap sustainability atau kesinambungan daripada fiskal kita. Jadi memang dalam situasi seperti ini banyak hal yang harus diperhitungkan, ya, beberapa faktor yang variabel-variabel yang saya katakan tadi. Hasil optimalnya itulah nanti yang mungkin akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Berapa sih Pak kira-kira angkanya Pak Raden untuk inflasi, angka kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi? Saya nggak bisa katakan berapa, tergantung berapa nanti yang diputuskan kenaikan daripada harganya, karena berapa yang diputuskan kenaikan harga, dari situlah kita bisa menghitung berapa dampaknya terhadap pertumbuhan, berapa dampaknya terhadap kemiskinan, seperti yang kami katakan tadi, berapa dampaknya terhadap inflasi. Pada saat yang sama, begitu kita hitung itu berapa, maka kita juga buatkan menunya, kira-kira kalau begini untuk memitigasi itu apa yang dilakukan, ada 1, 2, 3, 4, begitu. Jadi strukturnya itu yang dibuatkan. Kami ini kan hanya tukang hitung aja, tukang ngitung. Ya, tetap keputusan adalah di tangan Bapak Presiden.